Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Bung Jon LT, di channel khusus yang menyajikan informasi, uraian dan analisa seputar sepak bola, baik sepak bola nasional, secara khusus timnas, dan juga sepak bola mancanegara. Untuk informasi, saya akan berusaha menyajikan informasi dari sumber-sumber terpercaya dan dapat divalidasi sumbernya, sehingga saya pastikan tidak ada berita hoax yang saya berikan ke teman-teman. Kemudian terkait dengan uraian dan analisa, saya coba untuk melihat satu peristiwa sepak bola dari sudut pandang dan opini saya, sehingga harapannya teman-teman tidak hanya sekedar memperoleh informasi, tetapi ketika menonton channel saya, teman-teman juga bisa mendapatkan opini atau sudut pandang yang baru atau yang lain, yang berbeda dengan sumber-sumber yang teman-teman juga tonton. Itu teman-teman. Dan tema kita siang hari ini adalah uji coba Timnas versus Tanzania 2 Juni 2024 dengan dua subtema, yaitu mengapa Tanzania yang dipilih dan bukan Malaysia. Saya yakin teman-teman banyak yang penasaran juga kan. Kemudian topik yang kedua, mengapa pertandingan versus Tanzania tidak masuk dalam hitungan poin FIFA. Jadi pasti teman-teman juga bertanya tentang poin yang kedua ini. Namun sebelum kita masuk ke dua subpokok bahasan tadi terkait dengan tema uji coba Timnas versus Tanzania ini, seperti biasa mohon dukungan like dan subscribe dari teman-teman untuk kemajuan channel saya. Jadi saya tidak akan bisa berkembang dengan channel saya tanpa bantuan teman-teman. Jadi, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga rezekinya berlimpah, urusannya dimudahkan, cita-citanya tercapai, pekerjaannya diberikan kelancaran. Amin. Dan mari teman-teman kita masuk ke pokok bahasanya. Sub yang pertama, mengapa Tanzania yang dipilih dan bukan Malaysia? Jadi teman-teman, sebelum masuk ke jawabannya, saya sedikit memberikan uraian dulu tentang negara Tanzania ini. Teman-teman, Tanzania itu satu negara Afrika atau satu negara yang terletak di Afrika Timur dengan jumlah penduduk sekitar 62 juta jiwa dan bahasa sehari-hari di sana adalah bahasa Inggris. Itu sekilas tentang Tanzania. Lalu kemudian terkait dengan taktikal strategi yang dilakukan oleh Coach STY dan Timnas, itu tentu saja harus diukur dong sudah sejauh mana taktikal atau strategi itu berhasil. Maka untuk mengukur itu, Timnas butuh yang namanya laga uji coba. Dan pada laga uji coba ini, tentu Timnas dan PSSI berembuk, berdiskusi. Negara mana nih yang pas untuk melakukan uji coba dengan Indonesia. Kemudian ada berapa kriteria. Yang pertama adalah, negara itu harus mau datang ke Indonesia. Itu kriteria yang pertama. Lalu kriteria yang kedua, negara itu harus peringkat FIFA-nya lebih tinggi dari Indonesia. Nah, poin yang pertama, negara yang mau datang ke Indonesia. Karena kita tahu pertandingan besok diselenggarakan di Stadion Madia. Stadion Madia itu masih satu komplek dengan GBK, Gelora Bung Karno. Nah, kenapa dilakukan di Indonesia? Pertimbangannya supaya pemain kita jangan sampai capek, cedera, kelelahan, dan lain sebagainya. Dan bayangkan, coba kalau main di Tanzania atau main di Malaysia, pasti lelah fisik. Maka PSSI dan Coach STY memutuskan untuk latih tandingnya di sini saja, di Indonesia, di Stadion Madia. Masih satu komplek dengan GBK, sehingga pemain kita tidak capek, tidak perlu menempuh perjalanan jauh. Jadi itu penjelasan poin pertama. Kebetulan Tanzania bersedia dan ranking FIFA dia lebih tinggi dari kita. Jadi dua poin itu terpenuhi oleh Tanzania ini. Dia mau datang dan rank FIFA dia lebih tinggi. Maka Tanzania yang dipilih. Dan mohon maaf Malaysia, kali ini kami menolak bertanding melawan Malaysia. Karena beberapa waktu lalu Malaysia juga menolak bertanding dengan kami, Timnas Indonesia, dengan alasan FIFA ranknya Indonesia lebih rendah, jadi Malaysia tidak mau bertanding. Boleh dong, kali ini Indonesia pun melakukan alasan yang sama, bahwa mohon maaf Malaysia, ranking kamu rendah dari Indonesia, jadi kami tidak lawan kamu ya di laga uji coba, kami lawan Tanzania saja. Jadi, nah sumbernya untuk poin ini supaya tervalidasi kalimat saya barusan ada di sini teman-teman. Saya sampaikan, oke? Dan poin yang berikut adalah peringkat Tanzania itu memang 119 dunia dan kita di 134 teman-teman. Nah, namun saya coba untuk searching juga di beberapa sumber bagaimana sih kekuatan sepak bola Tanzania ini. Itu saya pikir memang pemilihan Coach STY dan
Dan PSSI ini cukup tepat. Karena kalau kita lihat dari pemain-pemain yang Tanzania punya, memang sekitar 15-an pemain itu bermain di Eropa, di liga-liga Eropa ya. Tetapi mereka tidak bermain di level tertinggi Liga Eropa. Kan di sana ada kasta-kasta juga. Jadi kasta mulai dari kasta kedua, tiga, keempat, dan seterusnya, bahkan sampai level ketujuh. Nah, beda dengan pemain timnas kita. Timnas kita itu banyak yang main di level teratas. Saya sebut ya beberapa nama saja ya, tidak perlu semua. Tom Haye di SC Heerenveen, Nathan Joaon di Swansea, Ragnar Rotmangun di FC Groningen, dan ada beberapa pemain lagi yang bermain di level tertinggi klub-klub Eropa. Beda dengan Tanzania, saya dengar hanya ada satu nama yang main di level tertinggi Eropa. Selebihnya main di level 3 ke bawah, 4, 5, dan seterusnya teman-teman. Artinya secara kekuatan, saya yakin tidak terlalu jauh dari kita. Bahkan mungkin kita lebih baik dari mereka. Mungkin mereka pintar memanfaatkan FIFA Matchday selama ini ya, maka ranking mereka bisa bagus. Kan kita sebelum kepemimpinan Pak Erick Thohir itu kan berapa kali pertandingan FIFA Matchday itu kita nggak melakukan. Itu yang membuat ranking FIFA kita itu dulunya jeblok, salah satunya itu. Nah, maka sekarang kan kita baru fokus untuk membenahi ranking FIFA kan di era Coach STY dan di eranya Pak Erick Thohir. Jadi ini sesuatu yang baik, saya pikir bertanding melawan Tanzania itu sepadanlah, atau ya menurut saya pribadi mungkin kita lebih baik dari mereka. Kemudian karena ini pertandingan di GBK, kita sebagai tuan rumah, dan teman-teman perlu ingat, terutama teman-teman yang masih rasis ya, bahwa Tanzania ini adalah negara Afrika yang notabene mungkin secara fisik agak berbeda dengan kita, kulitnya mungkin lebih gelap. Mohon dengan sangat jangan rasis. Sepak bola sangat menjunjung tinggi sportivitas. Jadi jangan kasih beban lagi untuk PSSI. Kasihan. Kemarin ketika kita bertanding melawan Guinea dan kita dikerjai wasit, itu banyak sekali teriakan-teriakan rasis di medsos itu. Sampai PSSI harus minta maaf. Ya, Federasi Sepak Bola Guinea. Ini sesuatu yang memalukan buat kita. Jadi kalau timnas kita sudah maju, harap dong supporter fans itu juga harus maju dong. Jangan pemain saja yang sudah berkembang maju tapi supporternya masih kampungan. Jangan teman-teman, saya harap jangan. Terutama teman-teman yang nonton video saya yakin pasti teman-teman sudah pintar-pintar, sudah cerdas. Tidak mungkin seperti sebagian supporter atau fans timnas yang masih rasis itu. Lalu poin kedua teman-teman, terkait dengan mengapa pertandingan versus Tanzania tidak masuk dalam hitungan poin FIFA. Nah teman-teman, ini saya juga dapat dari satu referensi YouTuber terbesar nomor 2 di Indonesia untuk bahas bola saat ini. Teman-teman, saya sendirilah wartawan bola juga dulunya ya. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi teman-teman bisa searching. Dan terkait dengan poin yang kedua, yaitu mengapa pertandingan versus Tanzania tidak masuk hitungan poin FIFA. Nah terkait dengan poin ini, saya juga coba untuk searching beberapa sumber yang bisa memperkuat penjelasan saya pagi hari ini, atau siang ya, ini sudah siang, mau masuk siang ini, bahwa pertandingan besok ini itu dilaksanakan tanggal 2 Juni. Sementara kalender FIFA itu adalah tanggal 3 sampai 12 Juni 2024. Maka setiap pertandingan yang dilakukan di luar kalender FIFA, walaupun itu pertandingan internasional, tidak dianggap sebagai pertandingan resmi FIFA, sehingga tidak ada poin bagi tim yang memenangkan pertandingan itu. Jadi itu penjelasannya teman-teman. Jadi besok mau walaupun Indonesia menang, tidak pengaruh tuh ke poin FIFA. Demikian juga kalau Tanzania menang, tidak pengaruh juga ke poin FIFA. Karena ini latih tanding atau uji coba biasa saja, tidak ada poin yang didapat. Jadi kedua tim hanya mau melihat dan mengukur sejauh mana kemampuan kedua tim ini. Terutama bagi Indonesia, itu banyak benefitnya yang diperoleh dengan pertandingan besok. Jadi Coach STY bisa mengukur sejauh mana strategi yang diajarkan itu sudah diterapkan dengan baik, sudah diaplikasikan dengan baik oleh pemain timnas kita. Kemudian bagaimana kekuatan fisik dari setiap pemain kita diukur ketika mereka diberi kesempatan untuk bermain. Kemudian siapa yang akan turun di starting line up dan siapa akan disimpan untuk nanti main katakanlah di babak kedua kah. Kemudian hal lainnya adalah bagaimana pelatih itu mengeksplor setiap kemampuan, kelebihan yang dimiliki oleh setiap pemain. Contoh, misalnya Arhan punya kelebihan di lemparan bola. Nah, maka sedangkan di posisi yang sama dengan Arhan, itu ada 2 pemain.
selain arahan itu ada simpati nama. Maka coach setia harus melihat ini siapa yang masuk duluan nih, apakah simpati nama kah atau arahan dulu. Nah, besok di pertandingan uji coba itu pelatih akan melihat itu. Jadi sejumlah faktor yang barusan saya sebutkan itu semua didapatkan atau bisa dievaluasi ketika pertandingan uji coba. Maka pentingnya sebuah pertandingan uji coba itu ya tadi. Karena kalau tidak ada masa latihan saja terus langsung ikut pertandingan resmi, sulit. Harus ada uji coba dulu. Dengan uji coba maka para pelatih dan timnya itu akan mengevaluasi apa sih poin yang sudah berjalan atau diterapkan dengan baik, mana yang belum. Sehingga nanti pertandingan sesungguhnya di tanggal 6 lawan Irak dan tanggal 11 Juni lawan Filipina, harapannya kita menang. Karena Irak pun saya dengar menurunkan tim lapis kedua. Ini kesempatan buat kita untuk bisa menang besok. Apalagi ini di rumah kita sendiri, Senayan. Angker loh, timnas yang main di sana dari negara manapun kalau main di Senayan. Ngeri karena supporter Indonesia itu gila fanatismenya dengan yel-yel yang mereka punya dan lain sebagainya. Jadi harapannya kita menang lawan Irak, lalu di tanggal 11 kita juga menang lawan Filipina, teman-teman. Dengan demikian tidak hanya kita lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, tetapi harapannya ranking FIFA kita juga naik dan kita tembus di peringkat 127 atau 126. Jadi itu harapan kita bersama, teman-teman. Demikian penjelasan saya siang hari ini, teman-teman. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.